bisnis yang berorientasi kepada digital. Atau ada kelompok, katakanlah bisnis kuliner. Juga kelompok bisnis suara laba, memungkinkan itu bisa diadakan. Nah, kalau bisnis digital itu murni yang disebut technopreneur. Nah, misalnya mahasiswa-mahasiswi di teknik informatika atau sistem informasi, atau di prodi yang lain yang tidak menutup kemungkinan yang mampu, yang sudah menguasai beberapa rekan itu dengan membuat aplikasi, membuat software aplikasi, apapun. Nah, itu bisa yang disebut kelompok technopreneur. Atau misalnya kelompok bisnis kuliner, tetapi saya ingin meningkatkan jangan hanya proses produksi yang dikedepankan. Nah, misalnya saudara punya talenta membuat cookies, tapi dari pengalaman yang lalu itu hanya mengedepankan bahwa proses pembuatan dan hasil cookiesnya saja, hasil produksinya. Nah, yang diminta adalah tentunya proses digitalnya atas produk kuliner itu bagaimana? Apakah penjualannya dengan melalui IG, melalui Facebook, atau melalui program apps yang dibuat. Bisa juga saudara mengadakan link dengan online store yang sudah established, yang sudah jalan. Saudara bisa mengajukan supaya produk saudara bisa dijual ke sana. Jadi ini memang satu big step. Itu yang saya harapkan seperti itu. Nah, saya pernah menyampaikan mengenai, kelihatan enggak ya, technopreneurship. Ada materinya. Ya, muncul. Muncul. Ya. Ya. Nah, ini ada slide technopreneurship. Ya kan? Slide technopreneurship, ide usaha kreatif inovatif. Ini yang saya maksudkan adalah yang pernah saya berikan di mungkin angkatan Anda belum ya. Karena ini waktu itu di KWU 1 ya, Pak Sudadi? Ya, betul Pak, KWU 1. Ya. Nah, jadi kita harus orientasi kepada entrepreneurship berbasis digital. Ya. Nah, kalau saudara lihat bahwa kita the world most valuable resources is not longer oil but data. Jadi data itu penting sekarang. Nah, saya ingin mempercepat saja, bonus demografi nggak usah sampaikan. Ini aja digital data Indonesia. Orang sekarang populasi Indonesia 268,2 juta. Kemudian pemakai internet 150 juta. Dari tahun ke tahun naik 56%. Berarti ini pasarnya besar sekali. Nah, yang saya maksud adalah saudara bikin bisnis itu, apapun kuliner atau apa talenta yang saudara punya, produksinya, melakukan perubahan dengan adanya platform di halaman yang saya sampaikan. Jadi kalau saudara ini produser, produksi untuk kuliner atau apapun, jasa desain logo, konsumernya adalah masyarakat, pasar. Nah, saudara harus membangun platform. Platform ini
bisa melalui media sosial yang disebut platform. Jadi produsernya Anda, misalnya jasa desain atau event organizer, atau kuliner Anda membuat apapun, cookies atau apa, Anda menjual kepada konsumennya melalui platform digital. Platform digital itu yang disebut contohnya bisa juga lewat sosmed, bisa membuat app sendiri dengan coding, program coding. Nah, ini semuanya ini sangat berperan penting. Jadi saya minta buat proyek bisnis ini kelompok masih lebih mudah daripada perorangan. Ya. Platformnya bidangnya apa? Bisa saja web development atau software development bagi mahasiswa-mahasiswi yang jago coding, jago di pemrograman, itu bisa bikin ide bisnis itu. Kemudian desain grafis bagi anak-anak DKV, itu bisa bikin ya untuk jasa pembuatan desain grafis. Anak MI juga bisa, ya, baik software development maupun desain grafis. Jangan berpikir ini harus S1, tidak. D3 pun, bahkan D1 pun bisa. Kemudian yang bidang akuntansi, kesehatan, e-sport, mungkin yang tadi saya bilang, event organizer. Nah, event organizer itu produk, tetapi bagaimana kemasan di Technopreneur? Ya pemasarannya melalui platform tadi. Ya, bagaimana mengenalkan produk kita kepada konsumen melalui platform digital. Itu yang dimaksud proyek yang kita mau jalankan. Jadi jangan bingung kalau usaha kuliner kreatif. Ya ini boleh, tetapi berbasis digital. Bukan masaknya pakai digital. Ya, tetapi bagaimana supaya konsumen mengenal dengan proses digital. Ya, dalam keadaan contoh seperti kayak gini, retail susah menjual langsung ketemu konsumen karena situasi wabah begini sulit. Sehingga sekarang yang disebut online dengan kuliner, istilahnya delivery system sangat laku juga. Nah, tapi bagaimana bisa pesan? Sekarang orang nggak perlu pick up, nggak perlu datang, tapi dengan platform itu yang dimaksud, ya. Jadi ini ada IO, ada usaha kuliner kreatif, digital agency. Digital agency itu macam-macam, bisa bikin flyer, anak-anak DKV bisa menawarkan jasa. Kalau mau bikin brosur, saya terima, bisa bikin desainnya. Nah itu, jadi ini adalah ide kreatif untuk membuat proyek bisnis di semester ini. Ya, jadi saudara buat 3-4 orang teman bangun network, jangan asal pilih. Ya ini serius, jangan dianggap hanya memenuhi perkuliahan KWU. Ya, keberhasilan saudara sebagai mahasiswa di dalam mata kuliah entrepreneurship adalah saudara involve, terlibat langsung membuat proyek bisnis. Nah, proyek bisnis ini jangan berpikir mempunyai mindset yang kecil. Mindset kecil itu ya sudah, contohnya yang penting saya memenuhi apa yang disyaratkan oleh dosen-dosen KWU. Tidak begitu, tapi saudara harus punya mindset yang besar bahwa proyek bisnis ini supaya bisa langgeng dan bisa menjadi usaha saudara dari sekarang sampai nanti. Apalagi berbasis digital. Ya, jangan takut kehilangan waktu. Seperti itu. Lebih baik bisa memulai daripada diam saja. Ya, dan keberhasilan di KWU adalah saudara terlibat langsung membuat proyeknya. Bangun networking, cari teman yang tepat, apakah dalam satu prodi atau lintas prodi, ajukan nama-namanya dan buat proposal ide bisnis. Saudara pernah
semester yang lalu bikin proposal bisnis. Tapi proposal bisnis itu saya menilai masih banyak yang berorientasi kepada produksi. Kemudian yang terlalu besar, seperti distributor, barang, itu terlalu besar. Sekarang buatlah setiap kelompok itu ide bisnis yang menurut kapasitas saudara mampu. Apapun, berdasarkan skill yang saudara punya. Misalnya yang tadi, MI bisa membuat software developer, DKV, kemudian dan seterusnya yang lainnya. Jadi jangan berpikir misalnya bagaimana yang KA, kan tidak terbatas kepada digital saja. Produksinya kan produknya boleh yang disebut misalnya kuliner. Saudara punya talenta membuat apa? Kue apa? Nah, tapi proses menjualnya harus tetap bikin platform. Platform itu tidak harus bikin coding. Bagi yang mampu sangat bagus. Bagi yang belum, itu bisa saja yang tadi, yang Bapak sampaikan melalui sosmed. Jadi itu, ya. Yang saya harapkan bahwa sebenarnya nanti belajar pemasaran. Jadi intinya pagi ini buatlah proposal ide bisnis, ya proyek bisnis, namanya judulnya proposalnya proposal proyek bisnis, ya terdiri dari 3 sampai 4 orang, ya maksimum 4 orang, mau 2 boleh, ya kemudian idenya apa diajukan dulu, ya dan dalam 1 minggu ke depan idenya sudah disampaikan dulu masing-masing kelompok, tidak perlu detailnya, judul ide ya dan nama kelompok dan anggota kelompok disampaikan minggu depan. Nanti kita akan bahas dan saya bersedia untuk mengguide supaya ini berhasil. Jadi itu. Ya. Ya. Oke, Pak Sudadi. Ya. Oke, Pak. Siap, ini juga saya rekam, jadi nanti kalau ada yang kurang jelas bisa minta ke saya rekaman dari hari ini. Ya, jadi kesimpulannya hari ini, Saudara, ini ada ide bisnis. Saudara sudah ada di KWU 3. Manfaatkan peluang kewirausahaan ini. Jarang ada yang mendapatkan kewirausahaan. Nah, ini kesempatan sekali, tetapi ilmu kewirausahaan ini akan tidak optimal jika saudara tidak pernah membuat proyek bisnis sendiri. Proyek bisnis itu sangat-sangat penting. Teori yang diajarkan mungkin 30%. 70% sampai mungkin 80% adalah kemahiran saudara bisa tumbuh, inner beauty dari saudara, talentanya keluar, diasah menjadi pebisnis. Itu penting ke depannya buat masa depan saudara. Ayo semangat, bikin proyek bisnis ini berhasil setiap kelompok. Jangan asal memenuhi tugas dari dosen-dosen KWU. Jadi, lebih seriuslah dalam membuat proyek bisnis. Proyek bisnis ini untuk kepentingan saudara. Ya, nanti kalau ada kesulitan, boleh nanti kita mentoring. Ya, jadi itu ingat buat proposal, ya proyek bisnis judulnya. Proyek bisnis apa? Ya, proyek bisnis, misalnya event organizer. Kreatif event organizer. Nah, timnya apa? Siapa? Kemudian ya itu namanya idenya adalah event organizer yang kreatif. Itu contoh. Judulnya dulu minggu depan, tapi saudara masih bisa nggak hanya mikirin judul. Kalau sudah adakan pertemuan melalui online dengan kelompoknya, dengan WA kan bisa itu 3-4 orang. V-call atau
hanya telepon tapi bisa 3-4 orang, ya. Ya. Itu bicarakan mengenai penajaman idenya. Tapi minggu depan yang disampaikan hanya judul dan anggota tim, judul idenya. Tapi maksud saya, karena ini banyak waktu di rumah, buatlah penajaman dari judul ide itu. Kalau saudara punya ini misalnya nanti bagaimana proses produksinya, kemudian bagaimana pemasarannya, seperti itu. Siapa yang menghandle di digitalnya, siapa yang jago di IG-nya, dan seterusnya. Oke, saya rasa itu untuk saudara semua. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan pagi hari ini. Tetap sehat, ya, jaga kesehatan dan stay at home, dan penting sekali, dan sesuai protokol, ya, ini dengan keadaan yang memang kita masih empati kepada bangsa dan negara kita, dan tentunya masyarakat kita dan kita semua. Kita berdoa supaya wabah ini cepat berlalu dan kita bisa kembali normal dan menjadi lebih baik lagi. Ya, itu saja. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor. Mohon maaf. Nah, atau mau dibuka ruang tanya jawab? Iya. Boleh Pak. Screen share-nya Bapak dimatikan dulu. Ya. Oke. Ya. Oke, silakan, barangkali masih ada waktu. Ya. Nah, ya. Kalau ada yang bertanya boleh silahkan, nanti saya nyalakan mikrofonnya. Dengan begini begitu. Ada? Ada yang mau bertanya mengenai proyek bisnis ini? Ada kesulitan? Ya, atau siap semua ya untuk bikin proyek bisnis ya, selama 1 semester nih, supaya bisa muncul entrepreneur dari UCIC. Mungkin Chris, udah dibuka mikrofonnya, silakan Chris. Sebelumnya selamat pagi Pak, maaf mau bertanya, kalau misalkan kelompok kami itu punya ide bisnis yang bukan bergerak di bidang kuliner ataupun digital, tapi di bidang fashion, itu bagaimana ya Pak? Bidang apa, Chris? Bidang fashion tuh Pak. Fashion. Kayak clothing line, iya Pak. Oh ya, boleh. Apa saja itu contoh yang Bapak sampaikan. Silakan, bagus sekali. Apapun idenya kan terbatas kalau dari pikiran Bapak cuma berapa jenis. Nah, tapi kalau dari Mas kan boleh diajukan ide bisnisnya apa saja. Ya, tapi yang jangan asal-asalan. Ya, artinya asal-asalan juga jangan takut, oh ini kelihatannya kecil, belum tentu. Ya, kecil kalau diolah dengan baik, dengan sentuhan teknologi, itu bisa menjadi besar. Boleh Chris. Ada lagi yang lain? Mas Rudini. Mana Rudini? Atau siapa? Anjas. Rika, barangkali. Oke, silahkan. Siapa lagi? Nah, Ervian? Ada yang jago di coding? Hippo Boy, wah namanya sudah Hippo Boy. Oh, Hippo Boy. Atau ada yang sudah punya bisnis baik dari keluarga maupun
kolega yang belum ada sentuhan teknologi ataupun memang sedang beranjak beralih transformasi ke teknologi, ya silakan. Itu bisa. Jadi ide bisnisnya tidak terbatas yang tadi Bapak sampaikan. Boleh mau fashion, mau apapun, itu it's okay. Gitu. Oke. Anissa mau bertanya? Ya, kalau Anissa, udah dibuka mic-nya? Enggak, Pak. Oh, enggak. Anissa, ini Anissa Mutiara. Iya. Oke, kalau nggak ada yang lain, jadi penting ya, jangan sampai nggak dibuat proyek bisnis. Proyek bisnis tujuannya bukan membebankan kepada saudara, proyek bisnis untuk pembelajaran saudara terlibat langsung membuat bisnis. Tertatih-tatih, salah-salah, nggak apa-apa. Istilahnya kebentur-kebentur, nggak apa-apa. Ya, nanti kita guide, kita mentoring. Ya, yang bagus, yang bagus sekali, ya siapa tahu ada investor yang mau menanamkan modalnya. Nanti networkingnya kita bantu. Ya, jadi ide bisnis itu pentingnya. Siapa tahu dulu kan cerita sejarahnya Tokopedia, Bukalapak, Ahmad Zaki gitu, itu kan dari nol, ya dari hal kecil. Tapi begitu berhasil, titik turning point-nya ada investor menarik, bagus, ya. Oke, Pak Dadi. Ya. Remaining time-nya tinggal 8 menitan. Iya, betul. Iya. Ya, oke. Mungkin cukup juga ya. Nanti dibantu juga dengan, saya kan sudah buat grup WA, jadi harian barangkali nggak harus nunggu di hari kuliah, kita bisa ngobrolin di situ tentang ide bisnisnya. Itu ya. 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 Oke, Bapak. Ya. Jadi udah cukup. Nah, jadi yang penting saudara jangan takut salah. Jangan takut salah. Jalankan proyek bisnisnya, kita mentoring ya supaya ini menjadi satu keberhasilan buat saudara. Ya, makasih. Ya. Oke, terima kasih ya. Teman-teman, ini sudah ada 46 yang bergabung. Terima kasih, Pak. Kita udah bagus. Kita total ada 49 yang terdaftar di Edmodo. Barangkali ada teman kalian yang belum, silahkan dikasih tahu ya untuk segera bergabung supaya kita perkuliahan kita ini bisa berjalan lancar. Ya. Iya, manfaatkan teknologi, jangan takut. Jangan takut salah, jangan takut nggak apa-apa. Namanya masih kita semua belajar, ya. Nanti di pertemuan berikutnya ada ingin tanya mengenai tadi fashion atau apapun, silakan ya di forum. Ya, good. Ya, oke. Sip. Ya, salam sehat, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, salam sehat Ya, Pak. kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.